teman-teman, nama saya Brigita Michela Audrey dari kelas 10 MIPA D SMA Katolik Sang Timur. Kali ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Keong Mas. Nah, dongeng ini adalah salah satu cerita rakyat Indonesia loh. Kalian ada yang tahu nggak ceritanya? Nah, dongeng ini adalah salah satu cerita rakyat Indonesia yang berasal dari daerah Jawa Timur. Sekarang, saya akan mulai menceritakan tentang dongeng ini. Selamat mendengarkan teman-teman. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai 2 orang putri yang sangat cantik, yaitu Putri Dewi Galuh dan Putri Chandra Kirana. Kehidupan mereka sangatlah bahagia dan berkecukupan. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran yang tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Pangeran Raden Inu Kertapati. Kedatangan Pangeran Raden Inu ke kerajaan adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Putri Chandra Kirana. Kedatangan dan maksud pangeran sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Putri Chandra Kirana pun mau menerima lamaran dari Pangeran Raden Inu Kertapati. Karena pertunangan itu membuat Dewi Galuh menjadi sangat iri dan dengki. Ia menaruh hati kepada Raden Inu. Ia merasa dirinya lah yang paling pantas menjadi tunangan Pangeran Raden Inu Kertapati. Karena rasa iri dan dengkinya, Putri Dewi Galuh pun merencanakan untuk menyingkirkan Chandra Kirana dari kerajaan. Suatu hari, secara diam-diam, Putri Dewi Galuh pergi menemui sang penyihir. Ia meminta bantuan kepada sang penyihir untuk menyihir Putri Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan, sehingga Pangeran Raden Inu menjauhinya. Katanya, "Hai penyihir, bantulah aku untuk menyingkirkan Chandra Kirana dari istana. Aku tidak ingin ia menjadi tunangan Raden Inu Kertapati. Akulah yang paling pantas untuk mendapatkannya. Terimalah segenap uangku, hai penyihir." Lalu penyihir pun menjawab, "Baiklah Tuan Putri, aku akan segera melakukannya." Kata sang penyihir itu. Namun, sang penyihir tidak dapat memasuki wilayah kerajaan karena takut menimbulkan kecurigaan. Akhirnya, Dewi Galuh memiliki siasat untuk memfitnah Chandra Kirana. Ia pun kemudian memfitnah Chandra Kirana
sehingga Chandra Kirana diusir dari kerajaan. Chandra Kirana pun pergi dengan perasaan yang sangat sedih. Kemudian, di tengah perjalanan, Chandra Kirana bertemu dengan penyihir yang jahat. Kemudian, penyihir itu pun segera menyihir Chandra Kirana menjadi keong mas. Setelah menyihir Chandra Kirana, penyihir itu pun segera pergi dan membuang Chandra Kirana ke sungai. Kutukanmu akan hilang jika kamu bertemu dengan tunanganmu, Pangeran Raden Inu Kertapati. Kata sang penyihir itu. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jala. Akhirnya, keong mas tersebut ikut tersangkut di dalam jala sang nenek. Melihat betapa indahnya keong mas itu, sang nenek langsung mengambilnya dan membawa keong mas tersebut pulang ke rumahnya. Ia pun menyimpan keong mas tersebut di dalam tempayan. Nenek tersebut memelihara keong mas sehingga keong mas tersebut tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali pergi ke sungai untuk mencari ikan. Namun, pada hari itu tidak satu ikan pun yang ia dapatkan. Lalu, ia pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, ia sangat terkejut karena melihat makanan yang enak sudah ada di atas meja makannya. Ia sangat bingung. Siapakah yang telah menyiapkan makanan ini? Kata sang nenek. Setiap hari, kejadian yang serupa terus terjadi. Karena ia merasa sangat penasaran, ia pun memutuskan untuk pergi ke laut, berpura-pura. Padahal, sang nenek sebenarnya ingin mengetahui siapakah yang telah memasak makanan untuknya. Sang nenek sangat terkejut melihat keong mas yang ada di dalam tempayan berubah menjadi seorang gadis yang amat cantik. Gadis tersebut langsung memasak dan menyiapkan makanan di atas meja. Karena sang nenek sangat penasaran, akhirnya ia menghampiri gadis cantik itu. Ia pun segera bertanya, "Siapakah kamu, putri yang cantik? Dan dari manakah asalmu?" tanya sang nenek. Keong mas yang berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Chandra Kirana, sangat terkejut melihat kedatangan nenek yang sangat tiba-tiba. Akhirnya, Chandra Kirana pun menjelaskan siapakah ia sebenarnya. Ia menceritakan mengapa ia bisa berubah menjadi keong mas. Setelah menjelaskan kepada sang nenek, Chandra Kirana pun berubah menjadi keong kembali. Sementara itu, Pangeran Raden Inu terus mencari Chandra Kirana yang mendadak hilang tanpa kabar. Raden Inu pun menyamar menjadi seorang rakyat biasa untuk mencari Chandra Kirana. Raden Inu yakin bahwa Chandra Kirana masih hidup.
Ia pun berjanji, ia tidak akan kembali ke dalam kerajaan sebelum ia dapat menemukan Chandra Kirana. Akhirnya, sang penyihir mengetahui tujuan Raden Inu tersebut. Ia mengetahui bahwa Raden Inu sedang mencari Chandra Kirana. Akhirnya, ia mencari cara agar Pangeran Raden Inu tidak dapat menemukan Chandra Kirana. Aku akan mencari cara agar Pangeran Raden Inu tidak dapat bertemu dengan Chandra Kirana. Seru sang penyihir. Akhirnya, sang penyihir menjelma menjadi seekor burung gagak. Di tengah perjalanan, Raden Inu bertemu dengan burung gagak yang dapat bicara. Pangeran Raden Inu sangat senang. Burung gagak tersebut berkata, "Ikuti aku, hai pangeran! Kok, kok!" kata burung gagak itu. Pangeran Raden Inu pun segera mengikuti arahan dari burung gagak itu. Kemudian, Pangeran Raden Inu mulai kebingungan mengikuti arah burung gagak tersebut. Lalu, di tengah perjalanan, Pangeran Raden Inu bertemu dengan seorang kakek tua. Kemudian, Pangeran Raden Inu pun memberikan sebagian bekalnya kepada kakek itu. "Kek, aku mempunyai sedikit bekal untuk makan siangmu. Terimalah ini, Kek," kata Raden Inu kepada kakek tersebut. "Terima kasih, anak muda," kata kakek itu. Kakek itu pun bertanya kepada Raden Inu, "Kemanakah kamu akan pergi, anak muda?" Lalu Raden Inu menjawab, "Aku ingin mencari Putri Chandra Kirana yang hilang, Kek. Aku tidak mengetahui di manakah dia berada. Aku mengikuti petunjuk dari burung gagak ini," kata Raden Inu. "Janganlah kau ikuti arahan dari burung gagak ini, anak muda," kata kakek tersebut. Kemudian, kakek tersebut memukul burung gagak itu dengan tongkatnya. Kemudian, burung gagak tersebut berubah menjadi asap dan kembali ke bentuknya semula. Kemudian, sang kakek memberikan arahan kepada Raden Inu di manakah keberadaan Chandra Kirana. Ia pun memerintahkan Raden Inu untuk pergi ke desa Dadapan. Pangeran Raden Inu menempuh perjalanan selama berhari-hari. Kemudian, di tengah perjalanan, ia pun mulai kehabisan bekalnya. Lalu, ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat penduduk untuk meminta sedikit air minum. Lalu, ia menemukan sebuah gubuk tempat Chandra Kirana tinggal. Sesampainya di sana, tidak hanya air saja yang ia dapatkan, tetapi ia pun dapat menemukan Chandra Kirana yang sedang memasak di dapur. Ia pun sangat terkejut dan juga sangat gembira karena dapat menemukan tunangannya yang hilang tersebut. Begitu pula dengan Chandra Kirana. Ia pun sangat senang karena akhirnya ia dapat menemukan Raden Inu, sehingga kutukannya pun hilang. Akhirnya, Chandra Kirana berubah menjadi gadis yang cantik jelita.
Raden Inu Kertapati akhirnya membawa Candrakirana ke istana. Ia pun juga membawa nenek yang telah menolong Candrakirana. Candrakirana pun akhirnya menjelaskan betapa jahatnya Dewi Galuh kepada Baginda Raja. Akhirnya, Baginda Raja pun meminta maaf kepada Candrakirana. Sementara itu, Dewi Galuh mendapatkan hukumannya. Namun, karena ia takut akan hukumannya itu, ia pun melarikan diri ke hutan dan tidak kembali lagi. Akhirnya, Pangeran Raden Inu dan Candrakirana memutuskan untuk menikah. Mereka pun bahagia selamanya. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu dia dongeng Keong Mas. Kira-kira apa ya nilai-nilai yang terkandung dalam cerita itu? Nah, pesan moral yang terkandung dalam cerita itu adalah kita tidak boleh menutupi kejahatan. Karena jika kita menutupi kejahatan pun suatu saat akan terbongkar juga. Cerita ini juga mengingatkan kita supaya kita selalu berbuat baik kepada sesama. Dan kita juga harus menjauhkan diri kita dari rasa iri dan dengki terhadap orang lain. Dengan tidak bersikap iri dan dengki, kita dapat hidup dengan selamat. Nah, demikian ya teman-teman dari saya. Terima kasih.